Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi dan ucapkan salam dengan sebenarnya salam. Maka salawat ini adalah luar biasa amalan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala saja bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para malaikat pun bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umatnya, kita bersalawat agar kita mendapatkan keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-bakhilu man dzukirtu 'indahu falam yusalli alaihi. Orang yang pelit adalah orang yang saat namaku, kata Nabi, disebut di sisinya, maka ia tidak mau membaca salawat kepadaku. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hadis hasan sekaligus sahih. Hadisun hasanun sahih. Maka bagaimana kita ini senantiasa bersalawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita ini bisa menyejukkan, agar hati kita sejuk, sehingga kita mendapat ketenangan, sehingga kita dimudahkan segala urusan kita. Karena dengan salawat kita ini akan mudah diterima amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seseorang ketika ingin datang kepada sang raja, maka dia akan melalui orang yang dekat dengan sang raja, maka akan mudah untuk bisa berjumpa dengan sang raja. Begitu juga kita, jika kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita berbanyak salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah kenal dengan kita, Rasulullah cinta kepada kita, sehingga kita akan mudah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman yang memberikan Allah Subhanahu wa taala, kita salat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena berkah ada salawat di dalamnya. Ketika kita doa juga akan dimudahkan untuk dikabulkan oleh Allah kalau kita ini berdoa dengan mengucapkan salawat terlebih dahulu. Maka bagaimana kita senantiasa menghadirkan salawat ketika kita dalam keadaan gembira maupun dalam keadaan susah. Lebih-lebih dalam keadaan susah, bagaimana kita senantiasa bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memperbanyak salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mudah untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran." Rawahu Muslim. Barang siapa bersalawat kepadaku Nabi Muhammad satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan merahmatinya 10 kali. Masya Allah. Apalagi kalau kita salawat 100, berarti lipat gandakan 10 kali, jadi 1000 kali Allah merahmati kita. Makin banyak kita bersalawat, makin banyak Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Maka teman-teman yang memberikan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah rugi kita meluangkan waktu untuk bersalawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang senantiasa bersalawat, dia akan mendapatkan ketenangan jiwa, akan mendapatkan ketenangan hatinya, sehingga dia mudah untuk menjadi orang yang taat, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai detik ini, bagaimana kita ini niat untuk senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Raghima anfu rajulin dzukirtu 'indahu falam yusalli alaihi." Rawahu Tirmizi,
haditsun hasan. Menjadi hina seseorang yang aku disebut di sisinya, maka ia tidak mau bersalawat padaku. Menjadi hina seseorang yang aku disebut di sisinya, maka ia tidak mau bersalawat kepadaku. Maka orang yang ketika nama Nabi disebut di sisinya, sedangkan dia tidak bersalawat kepada Nabi, orang itu akan menjadi hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana ketika nama Nabi disebut, kita senantiasa untuk bersalawat kepada Nabi. Ketika Nabi disebut, kita bersalawat untuk Nabi. Aulan nasi fi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Rawahu Tirmidzi hadza haditsun hasan. Rawahu Tirmidzi haditsun hasan. Orang yang paling dekat denganku, Nabi bersabda, orang yang paling dekat denganku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Maka nanti di hari kiamat, di padang mahsyar, orang-orang dalam keadaan kepanasan, dalam keadaan kehausan, maka nanti di situ akan dinanti-nantikan syafaat, yaitu syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah salawat, karena di hadis ini dikatakan orang yang paling dekat denganku di hari kiamat adalah yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Aulan nasi bi yaumal qiyamah, orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat. Aksaruhum alayya salatan, yang paling banyak berselawat untukku. Maka bagaimana kita senantiasa perbanyak salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga memudahkan urusan kita di dunia, lebih-lebih di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala.